Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dari mata kuliah Data Mining. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari studi kasus kita, yaitu judulnya Data Mining and Information Retrieval. Di sini dosen pembimbing kita adalah Bu Dwi Ismiana Putri, MMSI. Dan anggota kelompok kami ada Jovan Karega Pradana, yaitu saya sendiri. Ada Khairunisa. Khairunisa, halo. Absen dulu. Iya, halo. Ada Siti Romlah. Siti Romlah. Halo, Iya, Siti. Oke. halo. Ada Muhammad Iksan Yasin. Iksan Yasin, halo. Halo, Oke. Ada Yohanes Bismo. Siapa dulu, Yohanes? hai. Hai, hai, mantap. Oke. Next, langsung saja kita eh, ke dalam materi yang sudah kita buat. Next nih. Oke. Di sini itu ada perbedaan antara estimasi dan prediksi. Jika kita kutip satu persatu, jika estimasi adalah suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi dengan memakai nilai sampel. Jadi sampelnya yang kita ambil. Sedangkan prediksi adalah proses untuk meramalkan suatu variabel di masa mendatang dengan berdasarkan pertimbangan data pada masa lampau. Nah, dari kedua kutipan ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa em, dapat disimpulkan bahwa estimasi adalah sebuah taksiran dengan menggunakan data-data sebelumnya dan sekarang guna menentukan nilai yang akan datang. Jadi menggunakan data yang sebelumnya untuk menentukan yang akan datang secara garis besar. Tingkat akurasi pada estimasi tergantung pada keakuratan pada data yang digunakan. Sedangkan prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang suatu yang paling memungkinkan terjadi pada masa depan berdasarkan data historis yang dimiliki agar kesalahan di masa mendatang diperkecil. Kita ambil contoh dari dua ini itu seperti kalau estimasi itu dia eh, seperti pengiriman dari apa itu namanya kurir. Pasti di situ kan ketika kita memesan barang itu ada tulisan estimasi sampai, bukan prediksinya, bukan prediksi sampai di situ. Dan sedangkan kalau misalnya kita kata prediksi, prediksi ini biasanya sering digunakan ketika kita sedang melihat saham gitu atau kita sedang ingin belajar saham, pasti kata prediksi yang digunakan. Prediksinya saham akan mencapai nilai sekian. Berarti secara tidak langsung, penghitungan dari saham tersebut dilihat dari historisnya, di mana kemungkinan yang akan terjadinya itu sesuai dengan histori-histori sebelumnya. Gitu. Oke, next. Yang akan dibacakan oleh Bismo. Silahkan Bismo. Ya, terima kasih. Jadi, yang berikutnya adalah jurnal yang membahas tentang algoritma generasi linear. Algoritma linear merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap variabel lainnya. Penggunaan algoritma regresi linear banyak digunakan karena manfaatnya yang membuat analisis lebih akurat dalam melakukan analisis korelasi. Nah, algoritma regresi linear ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya dapat mengetahui arah hubungan antara variabel dependen apakah positif dan negatif. Yang kedua, dapat memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai dari variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan fenomena data melalui terbentuknya satu model hubungan yang bersifatnya numerik. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk melakukan pengendalian kontrol terhadap suatu kasus atau hal-hal yang sudah lihat.
Ya, selanjutnya Muhammad Sauma. Regresi linear seperti ini. Seperti Sudah belum? data harus linear. Sudah, Bismo? Lagi. Yang terakhir, ruangan tidak mampu menunjukkan titik jenuh fungsi yang sedang diselidiki karena selalu timbul kesalahan peramalan. Ya, berikutnya. Oke, Sauma, silahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada algoritma regresi linear sendiri ternyata terbagi menjadi bagian, yaitu pertama algoritma regresi linear sederhana itu digunakan untuk menguji sejauh mana hubungan atau korelasi antar sebab akibat dan antar variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya Y. Algoritma ini terdiri dari satu variabel dependent dan satu variabel independen. Kedua, algoritma regresi linear berganda itu digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Ketiga, algoritma regresi logistik digunakan untuk menentukan probabilitas dari suatu kejadian seperti ya atau tidak, hidup atau mati, dan lainnya. Umumnya untuk menggunakan regresi logistik, variabel dependennya, variabel Y, akan bersifat kategorik. Analisis regresi logistik kemudian terbagi menjadi analisis regresi logistik biner dan analisis regresi logistik multinomial. Selanjutnya, Untuk selanjutnya, si Romla bisa dipraktekkan untuk perhitungan manualnya. Manualnya Ya, dulu. selanjutnya ini ada studi kasus. Di sini kita mengambil dari data kematian COVID-19 pada tanggal 4 Agustus 2021. Dari rentan usia itu 20 sampai 60 tahun. Di mana usia 20 tahun itu jumlah kematiannya mencapai 2.818. Di sini langsung saja di sini kita usia itu kita jadikan X, lalu jumlah kematiannya itu Y. Di sini kita mencari rata-rata dari jumlah X dan Y-nya itu, di mana rata-rata dari jumlah X itu mencapai 37,5. Lalu rata-ratanya itu mencapai 24.723,75. Selanjutnya itu kita mencari dari nilai X kuadrat, lalu nilai dari Y kuadrat, ada YI dan juga YI. Selanjutnya itu ada perkalian dari XI dan YI, ada kuadrat YI XI, lalu YI kuadrat, dan juga perkalian dari X dan Y. Selanjutnya, di studi kasus ini kita menghitung nilai A dan B, di mana nilai A-nya itu rumusnya itu dari A sama dengan jumlah Y dikali jumlah X kuadrat, lalu dikurang jumlah X dan dikali jumlah XY. Selanjutnya itu dibagi N dikali jumlah X kuadrat, lalu dikurang jumlah X dikuadratkan, di mana hasil dari nilai A-nya itu mencapai minus 18.262,82. Selanjutnya itu menghitung nilai B dengan rumusnya itu B sama dengan N dikali jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y, dibagi N dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikuadratkan, dengan hasil nilai B-nya itu mencapai 1146,29. Selanjutnya itu menghitung nilai koefisiensi determinasi atau disebut R-square.
di mana R² itu sebuah nilai yang akan memperlihatkan seberapa besar nilai variabel independen mempengaruhi nilai dependennya. Nah, dengan angkanya itu berkisar antara 0 sampai 1. Di sini untuk rumus R²-nya sendiri ada B dikali jumlah dari X YI dibagi jumlah dari YI kuadrat. Dengan hasilnya itu 0,91. Selanjutnya itu ada perhitungan menggunakan Excel yang akan diperlihatkan oleh Khairul. Selanjutnya ada perhitungan menggunakan Excel, di mana saya akan memperlihatkannya. Nah, di sini kan ada data yang sebelumnya sudah dikumpulkan, sudah dihitungkan, sudah mengetahui rata-ratanya. Di sini untuk menghitung nilai A-nya, kami menggunakan Excel di mana jumlah Y di sini dikalikan dengan jumlah pangkat 2 ini, pangkat 2X, di mana hasilnya menjadi 642.817.500. Kemudian dikurang jumlah X dikali jumlah XY. Hasilnya sama dengan 735.500. Kemudian di sini ada N dikali jumlah X2 sama dengan 26.000. Terus di sini dikurang dengan jumlah X di pangkat 2 sama dengan 22.000. Jika dihitungkan hasilnya menjadi minus 63 juta dibagi sama 3.500, hasilnya minus 18.262. Kemudian untuk perhitungan B-nya, di mana di sini saya menggunakan N4. Di sini kan ada jumlah 4 data dikali sama jumlah XY-nya. Di sini 4 juta, kemudian hasilnya menjadi 18 juta dikurang jumlah X dikali sama jumlah Y. Hasilnya 14 juta. Di sini 4 dikali jumlah X kuadrat sama dengan 26.000 di sini. Terus kemudian ada jumlah X di pangkat 2 sama dengan 22.000. Di sini hasilnya B 4 juta dibagi 3.000 sama dengan 1.146,29. Kemudian di sini untuk menghitung konvertimasinya, di mana N dikali dengan jumlah XY sama dengan 18 juta, kemudian dikurang jumlah X dikali jumlah Y itu 14 juta. Di sini dalam kurung pangkat. Saya naruh pangkatnya di sini. Kemudian hasilnya dikurang menjadi 4 juta pangkat. Terus di sini juga ada N dikali jumlah kuadrat X. Terus dikurang dengan jumlah X dikurang pangkat 2 sama dengan 3.500. Kemudian di sini 4 dikali X jumlah Y pangkat 2, kemudian dikurang Y pangkat 2 sama dengan hasilnya 5 triliun. Kemudian ini hasil yang di atas dikurang menjadi 4 juta dan
Hasil yang di bawah itu 3.000 dikali 5 triliun sama dengan hasil segini. Yang 4 juta ini dikuadratkan menjadi 1,6. Terus yang di bawah 1,7 hingga dibagi menjadi 0,9179902. Hasilnya sama seperti yang dihitung secara manual. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya beginilah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan sekian dan terima kasih.